got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Al-Akzan Rukiza Ramadhani dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini, saya tidak akan melanjutkan materi MTSNA dulu ya teman-teman. Tetapi, saya akan menjelaskan materi tentang Lab Course 2, yaitu tentang Network Management Using DHCP Router OS. Nah, langsung saja kita ke materi ya teman-teman. DHCP Router OS. DHCP di router OS adalah layanan atau service pada MikroTik router OS yang menggunakan protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk memberikan alamat IP dan parameter jaringan lainnya secara otomatis ke perangkat di klien di jaringan. Pengertian umum DHCP pada router OS adalah DHCP di router OS bisa berperan sebagai DHCP server yang bisa kita artikan memberi IP ke klien, atau DHCP client yang bisa kita artikan sebagai meminta IP dari router atau server lain. Ketika router OS diaktifkan sebagai DHCP server, router akan menyediakan alamat IP, subnet mask, gateway default, DNS server, dan info lain ke perangkat seperti PC, handphone, atau router lain yang terhubung ke jaringan. Fungsi DHCP di router OS. Fungsinya adalah menghindari konfigurasi IP manual di tiap perangkat, sehingga mempercepat instalasi dan mengurangi resiko konflik IP. Yang kedua ada memberikan manajemen IP yang lebih rapi dan terpusat, terutama di jaringan dengan banyak klien, misalnya hotspot, LAN kantor, atau ISP kecil sampai medium. Ilustrasi sederhana DHCP router OS adalah pada router OS, DHCP server biasanya dikonfigurasi pada interface LAN, misalnya bridge atau Ether 2. Router OS lalu menyediakan pool IP, range IP seperti 192.168.1.10 sampai 192.168.1 sampai 200. Secara otomatis mengikatkan IP ke MAC address client saat client request IP melalui broadcast. DHCP server. DHCP server adalah server atau layanan di jaringan yang bertugas memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya secara otomatis ke perangkat-perangkat atau klien yang terhubung ke jaringan tersebut. Pengertian singkatnya adalah DHCP server merupakan bagian dari protokol Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP yang berperan sebagai penyedia konfigurasi jaringan dinamis. Ketika perangkat klien seperti PC, handphone, dan router terhubung ke jaringan, ia akan meminta IP dari DHCP server, lalu server menjawab dengan alamat IP yang belum dipakai plus informasi seperti subnet mask, default gateway, dan DNS. Fungsi utama DHCP server adalah mengalokasikan alamat IP secara otomatis sehingga tidak perlu mengisi IP manual di tiap perangkat, mengurangi kesalahan dan konflik IP, mengelola dan menyimpan pool IP, serta memberikan parameter jaringan lain seperti gateway, DNS, dan setting waktu atau NTP agar perangkat bisa langsung terhubung dengan benar. Nah, di sini saya akan mempraktekkan konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke inbox yang sudah terhubung ke router OS milik kita ya teman-teman. Nah, di sini sebelum lanjut kita langsung saja ke pojok kiri sini, kita klik IP, kita ke address, kita buat address baru dulu ya teman-teman. Kita new, lalu kita buat addressnya, contohnya adalah 192.168.1/24. Nah, ini interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini kan kita sudah buat address-nya ya teman-teman. Nah, kita langsung balik ke menu IP lagi, lalu DHCP server, lalu kita buat new. Nah, ini namanya biarkan server 1 saja. Sorry, kita close. Saya salah tadi.
Nah, kita masuk ke menu DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Lalu DHCP server interface-nya kita ganti dengan Ether 2. Lalu kita next. Ininya kita juga next. Kita next. Ini kita next lagi. Kita add DNS. Kita next. DNS servernya kita ganti menjadi 8.8.8.8. Next lagi. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. Langsung saja kita balik lagi ke materinya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini ada DHCP client. DHCP client adalah perangkat atau layanan di perangkat yang berfungsi meminta dan menerima konfigurasi jaringan, terutama alamat IP dari DHCP server ketika terhubung ke jaringan. Fungsi utama DHCP client adalah mengirim request ke DHCP discover atau request ke DHCP server saat terhubung ke jaringan, lalu menerima IP address beserta konfigurasi jaringan yang diberikan server. Mengelola sewaan IP tersebut, misalnya memperpanjang list saat mendekati habis, agar perangkat tetap aktif di jaringan tanpa konfigurasi ulang. IP scope. Istilah IP scope biasanya mengacu pada rentan atau kisaran alamat IP yang digunakan dalam konteks tertentu, misalnya dalam DHCP atau firewall, pengertian IP scope di jaringan. Dalam DHCP, IP scope adalah range alamat IP yang dikonfigurasi pada DHCP server untuk dibagikan ke klien, misalnya 192.168.1.10 sampai 192.168.1.100. Scope ini bisa seluruh subnet atau hanya sebagian dari subnet, tergantung kebutuhan jaringan dan jumlah perangkat yang melayani. Baik, kita akan langsung membuat praktek IP scope ini ya teman-teman. Kita balik lagi masuk ke Winbox. Nah, di kiri kita klik menu IP. Lalu kita ke pool. Kita klik new. Namanya kita ganti menjadi DHCP pool 1. Lalu ini addressnya kita isi dengan misalnya 192.168.88.11 sampai 192.168.88.41. Kita apply. Lalu oke. Nah, di sini saya sudah membuat DHCP poolnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya. DHCP list. DHCP list atau DHCP list adalah daftar perangkat atau klien yang sedang menyewa alamat IP dari DHCP server beserta rentan waktunya. Pengertian singkat DHCP list adalah setiap kali klien menerima IP dari DHCP server akan membuat catatan list yang berisi IP address yang diberikan, MAC address klien, tanggal dan waktu mulai serta berakhir sewanya. Semua catatan ini disebut dengan DHCP list. Selama list masih aktif, IP tersebut dipinjam oleh klien. Jika list habis tanpa diperbarui, IP bisa dikembalikan ke pool dan dipakai perangkat lain. Nah, baik, kita coba melakukan prakteknya teman-teman di Winbox. Kita masuk ke Winbox lagi. Nah, kita dari menu IP, DHCP server. Nah, kan di atas ini ada DHCP list ya teman-teman. Kita klik yang list ini, klik new. Nah, kita addressnya kita isi dengan 192.168.88.15. Lalu MAC addressnya ini diisi ke VPC tujuannya teman-teman. Nah, misalkan ini saya isi dengan 092.0.0
17. Nah, lalu rate limitnya kita tambah, lalu kita isi dengan 512K tes 2M. Nah, ini kita apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi DHCP Lisa sudah selesai ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke materinya. Materi selanjutnya itu ada DHCP Security. DHCP Security adalah langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi mekanisme DHCP agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga distribusi alamat IP dan konfigurasi jaringan tetap aman dan terpercaya. Pengertian singkat DHCP Security adalah DHCP Security mencakup pengaturan dan fitur yang mencegah serangan seperti roach, DHCP server, DHCP spoofing, dan DHCP starvation di jaringan. Tujuannya adalah memastikan hanya DHCP server sah yang boleh memberikan IP dan konfigurasi, serta meminimalkan resiko konflik IP, man in the table middle, atau denial of service. Baik, kita langsung saja melakukan praktek konfigurasi DHCP Security ya teman-teman. Kita langsung masuk lagi ke Winbox. Nah, langkah pertama itu kalian klik menu IP, lalu DHCP server. Nah, bagian menu DHCP-nya kalian klik 2 kali, lalu kita cek ke bawah. Nah, ini ADD ARP for list-nya kita nyalakan ya teman-teman. Apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Kita masuk ke Ether yang kita gunakan tadi untuk DHCP servernya. Karena saya menggunakan Ether 2, jadi kita klik 2 kali yang Ether 2 ya teman-teman. Nah, ini menu ARP kita ganti menjadi replay only. Kita apply, lalu oke. Nah, untuk cara yang pertama sudah bisa ya teman-teman. Baik, kita langsung saja kita praktekkan cara yang kedua ya teman-teman. Nah, kita langsung saja double klik di DHCP ini, lalu address poolnya kita ganti menjadi static only. Kita apply, lalu oke. Nah, itu adalah cara untuk konfigurasi DHCP security ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke materinya. Nah, yang selanjutnya adalah materi DHCP Relay. DHCP Relay adalah mekanisme di router atau switch lapis 3 yang bertugas meneruskan paket DHCP dari klien ke server DHCP ketika keduanya berada di subnet yang berbeda. Pengertian singkatnya adalah DHCP Relay bukan server DHCP. Ia hanya berperan sebagai perantara yang menangkap broadcast DHCP dari klien lalu meneruskannya ke server DHCP di jaringan lain. Ini memungkinkan satu server DHCP pusat melayani banyak subnet tanpa perlu menempatkan server DHCP di setiap segmen jaringan. Nah, langsung saja kita akan praktek si DHCP relay ini ya teman-teman. Kita keluar dulu. Kita langsung masuk lagi ke Winbox. Nah, di bagian menu kiri ini kita pilih Quick Set. Modenya kita biarkan saja modenya router. Lalu address ini ya biarkan saja automatic. Local network ya pastikan benar ya teman-teman dengan si IP yang kita buat tadi, yang ini. Nah, ini bridge LAN ports-nya kita centang dan NAT-nya kita juga centang ya teman-teman. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi DHCP relay-nya sudah selesai teman-teman. Kita balik ke PPT lagi. Nah, mungkin segitu saja teman-teman materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.